Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan rancanganku dari rancanganmu. Aku sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanaku yang gagal. Percayalah kepadaku, aku tahu rancanganku bagimu. Standing on the shoulders of giants. Ungkapan ini adalah sebuah metafora yang menyatakan bahwa keberhasilan atau pencapaian saat ini dikarenakan adanya para pendahulu yang telah memulai perjuangan. Metafora ini juga yang dapat kita saksikan dalam sejarah perkembangan reformasi. Keberadaan kita saat ini sebagai seorang reform adalah karena Tuhan sudah terlebih dahulu berkarya melalui pendahulu-pendahulu kita. Begitu banyak tokoh penting yang bisa kita pelajari di dalam sejarah, baik pemikiran, pelayanan, maupun perjuangan hidup dalam kisah hidup mereka. Tetapi sangat disayangkan banyak orang Kristen, bahkan orang reform, yang tidak lagi menghargai perjuangan mereka, sehingga kita menjadi generasi yang take it for granted, melupakan bahkan menganggap sepi perjuangan tokoh-tokoh reformasi. Bulan ini adalah bulan penting bagi orang reform, karena pada bulan ini kita akan bertemu pada hari reformasi, sebuah momen di mana Martin Luther memakukan 95 tesis di pintu gerbang gereja di Wittenberg. Semangat ini muncul bagaikan ledakan yang secara tiba-tiba memutarbalikkan arus sejarah. Sebuah seruan kecil dan dipandang sebelah mata, tetapi di dalam waktu singkat melanda seluruh Eropa, bahkan dunia. Pengaruhnya masih dirasakan hingga saat ini dan menjadi salah satu arus pemikiran dalam kekristenan yang paling penting. Tetapi pertanyaannya, apakah gerakan dan semangat ini berhasil? Seorang sejarawan yang mendedikasikan 6 tahun hidupnya untuk meneliti sejarah reformasi Jerman bernama Gerald Strauss memberikan sebuah kesimpulan seperti demikian. Jika tujuan reformasi adalah untuk menyelesaikan perpecahan gereja abad pertengahan, maka reformasi berhasil. Jika tujuannya adalah untuk merasionalisasi administrasi gerejawi dan mengkoordinasikannya dengan tujuan-tujuan awal negara modern, reformasi berhasil. Jika tujuannya adalah untuk menyalurkan energi religius dari elit intelektual, sebagian besar berhasil. Tetapi jika tujuan utamanya adalah untuk membuat semua orang berpikir, merasa, dan bertindak sebagai orang Kristen untuk mengilhami mereka dengan pola pikir, dorongan motivasi, dan cara hidup Kristen, itu gagal. Pernyataan dari Strauss ini seharusnya menggelitik kita untuk kembali merenungkan akan perjuangan reformasi. Apakah setelah lebih dari 500 tahun ini, cita-cita yang diharapkan reformasi sudah tercapai? Apakah arti dari perjuangan panjang ini yang melibatkan banyak tokoh besar selama kurang lebih 500 tahun bagi perkembangan sejarah umat manusia? Dan pertanyaan yang lebih krusial adalah, masihkah perjuangan ini berarti untuk dilanjutkan pada masa ini?
Mari kita berkaca dengan melihat kondisi dunia saat ini. Benua Eropa dan Amerika adalah dua benua yang secara mayoritas memperoleh pengaruh reformasi secara langsung. Martin Luther dibangkitkan untuk melakukan reformasi di negara Jerman. Di daerah Swiss dan Prancis bangkit beberapa tokoh besar seperti Martin Luther, Huldrych Zwingli, dan John Calvin. Pengaruh reformasi yang diberikan oleh Calvin tidak hanya bagi Swiss dan Prancis saja, tetapi hampir seluruh Eropa mendapatkan buah dari pelayanan Calvin. Lalu, William Tyndale adalah reformator yang dibangkitkan di negara Inggris. Di Skotlandia ada seorang tokoh besar yang bernama John Knox. Untuk Amerika, Tuhan membangkitkan tokoh-tokoh kebangunan rohani yang melakukan penginjilan di hampir seluruh wilayah Amerika berdasarkan teologi reform, di antaranya seperti Jonathan Edwards dan George Whitefield. Masih banyak tokoh penting lain yang Tuhan bangkitkan seperti kaum Puritan. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana dengan iman dari masyarakat Eropa dan Amerika saat ini? Bukankah kedua benua ini sedang mengalami krisis iman yang besar? Gereja-gereja begitu kosong, hanya tersisa orang tua yang sudah berambut putih dan sekelompok kecil anak muda yang sudah padam semangatnya. Mayoritas penduduk kedua benua ini sudah menjual dirinya kepada sekularisme, hidup jauh dari Tuhan, berfoya-foya di dalam kenikmatan dunia, bahkan perjuangan untuk melegalkan perbuatan-perbuatan yang selama ini Alkitab nyatakan sebagai hal yang berdosa. Singkatnya, kehidupan mereka semakin hari semakin menunjukkan pemberontakan terhadap Allah. Inikah warisan perjuangan reformasi? Jikalau kita menelusuri lebih detail mengenai sejarah gereja, kita akan menjumpai bahwa sejarah umat Kristen ditandai dengan pasang surut iman dari umat Allah yang diikuti dengan kebangkitan atau keruntuhan sebuah negara. Karena di mana kebangunan rohani terjadi, di situ berkat Tuhan akan diberikan. Berkat ini diberikan kepada umatnya secara khusus, tetapi akan berdampak kepada lingkungan sekitarnya. Gereja yang dengan setia berteriak mengumandangkan firman Allah dan teguran atas dosa akan menghambat kebusukan masyarakat sekitarnya. Teriak kebenaran ini berfungsi sebagai hati nurani bagi masyarakat, sehingga cepat atau lambat negara tempat gereja itu berada akan menjadi negara yang menegakkan keadilan dan memikirkan kesejahteraan penduduknya. Masalahnya adalah kemurnian iman dari gereja seringkali pudar. Generasi yang mulai perjuangan akan berjuang untuk mempertahankan kemurnian iman, tetapi generasi yang meneruskan, yang tidak menyaksikan langsung perjuangan pendahulunya, menjadi generasi yang take it for granted dan cepat atau lambat luntur imannya. Sehingga ketika pengajaran atau filsafat dunia datang menghantam, mereka akan kompromi dan menjual hak kesulungannya, tanda kutip hak kesulungannya. Akibatnya, teriakan kebenaran lambat laun akan hilang. Hati nurani masyarakat akan berhenti berfungsi dan negara secara perlahan akan digerogoti oleh amoralitas atau dosa. Lalu mereka memasuki masa yang kelam. Di dalam masa kelam itu, kita akan menyaksikan bahwa seluruh perjuangan iman seolah menjadi sia-sia. Injil yang disebarkan dan menghasilkan banyak pertobatan seakan sirna tak berbekas ketika kehidupan berdosa merebak di mana-mana. Kebenaran serta otoritas firman Allah yang ditegakkan dan menerangi setiap aspek kehidupan manusia kembali menjadi redup, bahkan hilang, ditelan kegelapan ambisi manusia yang memberontak kepada Allah. Seluruh perjuangan hidup dalam kebenaran dan tunduk kepada Allah mengalami sebuah tanda kutip reset.
Segala yang sudah dibangun kembali dimulai dari titik nol. Kita dibuat untuk menantikan saat di mana Tuhan berbelas kasihan untuk kembali melakukan perbuatannya yang ajaib dan melakukan kebangunan rohani di tengah negara tersebut. Pola pergerakan sejarah seperti inilah yang kita jumpai dalam sejarah gereja. Kebobrokan yang dilawan oleh Martin Luther dengan gerakan reformasi pada awal abad ke-16 secara ironis terulang kembali dalam bentuk yang berbeda di dalam kubu Lutheran sendiri. Hal ini adalah side effect dari terlalu menekankan anugerah tetapi mengabaikan tanggung jawab. Hal ini membangkitkan sebuah gerakan yang dinamakan Pietism pada abad ke-17 yang menekankan kehidupan saleh. Tetapi, Pietism ini pun meredup dan sirna di sekitar abad ke-19 karena rapuhnya doktrin yang mereka miliki. Di saat Pietism mulai redup, muncul sebuah gerakan yang dipelopori oleh John Wesley, Charles Wesley, dan George Whitefield di sekitar abad ke-18 yang bernama Methodism. Metodis. Walaupun kaum Metodis masih dapat kita jumpai hingga saat ini, pengaruh mereka sudah tidak sesignifikan dahulu. Pengaruh dari penyebaran teologi reform, terutama dari ajaran John Calvin, membangkitkan gereja-gereja serta tokoh-tokoh penting reform di Jerman, Belanda, Inggris, dan Amerika. Pada masanya, mereka memiliki pengaruh yang besar bagi negaranya. Misalnya, kaum Puritan di Inggris yang sangat mempengaruhi terbentuknya budaya di Inggris. Contoh lain adalah kelompok Reform Belanda yang secara signifikan mempengaruhi negara. Bahkan salah satu Perdana Menteri di Belanda adalah tokoh penting Reform, yaitu Abraham Kuyper. Tetapi signifikansi mereka bagi negaranya saat ini sudah tidak lagi sebesar pendahulunya. Bahkan, negara-negara ini semakin hari semakin menjadi bobrok. Inilah fakta sejarah yang kita jumpai saat ini. Sejarah memang memperlihatkan adanya pasang surut di dalam perjuangan semangat reformasi ini. Tetapi kalau kita lihat lebih seksama lagi, di balik pasang surut ini, Tuhan tetap bekerja memelihara semangat reformasi dari zaman ke zaman melampaui batas ruang dan waktu. Semangat yang dimulai di Eropa pada sekitar abad ke-16 masih tetap memberikan pengaruh yang signifikan hingga saat ini. Bahkan kita yang berada di Indonesia pun bisa merasakannya. Meskipun Barat semakin merosot dan semakin jauh meninggalkan Tuhan, namun jejak sejarah pengaruh reformasi tetap menjadi warisan berharga yang bisa kita pelajari dan teladani. Ini adalah salah satu bentuk campur tangan Tuhan di dalam memelihara semangat perjuangan untuk kembali kepada kebenaran. Alkitab adalah bukti pemeliharaan Allah di dalam sejarah. Pasang surut kesetiaan umat Allah terus terjadi di sepanjang sejarah keselamatan. Nabi demi nabi Tuhan dibangkitkan untuk menegur dan memulihkan umat Allah. Tetapi hal ini selalu diikuti dengan kejatuhan ke dalam dosa dan pemberontakan bangsa Israel kepada Allah. Seolah-olah apa yang Tuhan kerjakan tidak membuahkan hasil, bahkan bisa dikatakan gagal. Tapi saat kita melihat secara utuh pekerjaan Tuhan dari perjanjian lama hingga perjanjian baru, kita akan melihat pemeliharaan Tuhan bagi sejarah keselamatan. Apa yang Tuhan ingin kerjakan bagi umatnya secara sempurna tergenapi melalui Kristus. Pemeliharaan Tuhan terus berlanjut ke masa perjanjian baru, bahkan hingga gereja di zaman ini. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan terus berkarya dan memelihara apa yang Ia sudah kerjakan di dalam sejarah. Pemeliharaan Allah inilah yang menjamin keberhasilan dari pekerjaannya. Sehingga semua ini membuktikan ketidakmampuan manusia, tetapi juga kedaulatan Allah. Maka
Peringatan akan Hari Reformasi adalah sebuah peristiwa penting yang kita semua harus hargai. Ini menjadi sebuah momen yang tepat untuk kembali merenungkan intervensi Allah di dalam sejarah melalui reformasi. Semangat yang Tuhan sudah bangkitkan akan terus Ia pelihara melalui orang-orang yang berespons dengan tepat di dalam setiap konteks sejarah. Oleh karena itu, pembelajaran akan sejarah sangatlah penting untuk kita berjuang di masa kini. Kita perlu melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam setiap zaman melalui anak-anaknya yang Ia bangkitkan untuk dengan setia mengerjakan panggilannya. Jikalau kita mempelajari satu persatu kisah tokoh-tokoh Kristen yang dibangkitkan, khususnya dalam konteks reformasi, mereka berujung untuk meneruskan obor yang Tuhan sudah berikan. Mereka membawa semangat yang diturunkan dari generasi ke generasi melewati zaman demi zaman dengan tantangannya masing-masing. Sehingga dalam memperingati Hari Reformasi, kita dapat melihatnya di dalam 3 perspektif. Semangat yang diperjuangkan, normatif perspektif, lalu ada konteks zaman yang dihadapi, situasional perspektif, lalu yang selanjutnya adalah dan pribadi atau kelompok yang Tuhan bangkitkan untuk dipakai dalam zamannya, eksistensial perspektif. Di Indonesia, pengaruh teologi reform sudah lama ada, yaitu saat masa penjajahan Belanda. Walaupun sudah lama ada, sejarah pengaruh dari teologi reform di dalam negara ini masih sangat minor. Tidak banyak tokoh maupun dampak teologi reform yang dapat kita jumpai dalam sejarah Indonesia. Kita mungkin hanya mendengar adanya beberapa penginjil besar dari kalangan Injili yang masuk ke Indonesia atau misionaris-misionaris yang menjadi alat Tuhan untuk membawa masuk Injil ke Indonesia. Tetapi jejak pengaruh reformasi cukup sulit untuk kita temukan di dalam sejarah Indonesia. Pengaruh teologi reform di Indonesia paling besar diberikan melalui gerakan reform Injili. Tuhan membangkitkan pendeta Dr. Stephen Tong untuk mempengaruhi Indonesia dengan menegakkan teologi reform dan semangat Injili. Melalui kurang lebih 60 tahun pelayanannya sebagai seorang hamba Tuhan, pengaruh teologi reform di Indonesia mulai terlihat dampaknya baik dalam gereja, teologi, musik, pendidikan, bahkan hingga ke dalam pemerintahan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah semangat reform Injili ini akan terus berlanjut ke generasi-generasi selanjutnya? Apakah yang harus kita lakukan sebagai seorang reform Injili di zaman ini, khususnya di dalam konteks memperingati Hari Reformasi? Ini adalah pertanyaan bagi para pemuda atau para orang reform di dalam gerakan ini. Kita akan menggumuli pertanyaan-pertanyaan ini dengan menggunakan 3 perspektif yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Normatif perspektif, semangat yang diperjuangkan, yaitu sola scriptura, sola fide, sola gratia, sola Christus, dan soli Deo Gloria. Lalu ada situasional perspektif, konteks zaman yang kita hadapi saat ini. Lalu yang terakhir adalah eksistensial perspektif, keberadaan kita sebagai seorang reform. Dari zaman ke zaman, Tuhan sudah membangkitkan anak-anaknya satu persatu untuk meneruskan semangat perjuangan reformasi. Mulai dari Luther yang menancapkan semangat ini kurang lebih 500 tahun yang lalu, hingga kepada zaman kita bisa melihat tokoh seperti pendeta Stephen Tong. Maka sebagai seorang reform, kita bertanggung jawab untuk dapat memberikan respons yang tepat terhadap anugerah Tuhan ini. Jikalau kita masih hidup hingga saat ini, bahkan kita secara langsung menyaksikan karya Tuhan melalui semangat reform di zaman ini, maka kita pasti akan dituntut pertanggungjawaban oleh Tuhan. Anugerah Tuhan diberikan bukan untuk kita bersenang-senang dengan berpangku tangan, apalagi menjadikan anugerah itu sebagai hal yang
layak kita terima. Itu adalah sebuah dosa yang seringkali tidak kita sadari telah kita lakukan sebagai seorang reform. Kita harus bertobat dan kembali sadar akan perjuangan yang seharusnya kita kerjakan. Kita harus kembali menyadari perjuangan reformasi yang sudah Tuhan pelihara sepanjang sejarah, sebagai perjuangan yang harus kita wariskan dan terus perjuangkan di zaman ini. Karena itu adalah tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Selamat Hari Reformasi. Selamat melanjutkan perjuangan reformasi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.